Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ando Supriyadi MPD selaku dosen pembahasan. Yang terhormat Bapak Dr. Ando Suncama MPD selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Siska Mejadiana SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, saya Ari Wijayanti, pokok mahasiswa 17 13 05 36 Di sini saya akan menyampaikan rencana proposal saya yang berjudul hubungan pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dijadikan sebagai jalan untuk memperoleh tujuan hidup. Tujuan pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tercapai apabila peserta didik memiliki keinginan, ketertarikan, atau minat belajar yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Di sini, pendidik berperan penting dalam meningkatkan minat belajar peserta didik. Pendidik harus berupaya melaksanakan proses pembelajaran yang menarik supaya dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada 16 November 2020 di SD Negeri 1 Metro Timur, diperoleh informasi pada saat proses pembelajaran, pendidik belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Hal ini dikarenakan pendidik belum memanfaatkan media secara optimal dan kurang memanfaatkan media yang tersedia di sekolah. Keadaan tersebut mengakibatkan pembelajaran yang berlangsung terkesan monoton, sehingga mengurangi minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran matematika di kelas. Kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran matematika akan berdampak pada hasil belajar yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemanfaatan media pembelajaran yang efektif serta bervariasi untuk menumbuhkan minat belajar dalam diri peserta didik. Salah satunya adalah memanfaatkan media audiovisual. Media audiovisual dinilai mempunyai potensi yang tinggi dalam menyampaikan pesan maupun kemampuannya dalam menarik minat dan perhatian peserta didik. Di sini ditampilkan data ulangan tahun semester peserta didik mata pelajaran matematika SD Negeri 1 Metro Timur tahun ajaran 2020-2021. Pada tabel 1 dapat diketahui persentase ketuntasan nilai peserta didik kelas 5A menunjukkan hanya 10 peserta didik atau 47,61% dari jumlah keseluruhan, yaitu 21 peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang telah ditetapkan, yaitu 70. Sedangkan di kelas 5B jumlah peserta didik yang mencapai KKM adalah 9 peserta didik atau 39,13% dari jumlah keseluruhan 23 peserta didik. Hal ini menunjukkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di SD Negeri 1 Metro Timur masih rendah. Mengacu pada permasalahan di atas, dalam belajar matematika sebaiknya digunakan media pembelajaran yang mampu membantu pendidik dalam meningkatkan partisipasi peserta didik sehingga peserta didik aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan adalah memanfaatkan media audiovisual. Pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan berbagai aspek positif seperti minat, aktivitas, dan hasil belajar peserta didik, serta dalam upaya meningkatkan ketertarikan belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, maka penulis merasa sangat perlu untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pertama, kegiatan pembelajaran berlangsung secara monoton. Yang kedua, pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Yang ketiga, pendidik belum optimal dalam memanfaatkan media pembelajaran. Yang keempat, rendahnya hasil belajar matematika peserta didik dilihat dari peserta didik yang belum tuntas pada mata pelajaran matematika di setiap kelasnya mencapai 52% sampai 61%.
dan peserta didik yang bebas mencapai 39% sampai 48%. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan media audiovisual atau X1, yang kedua minat belajar atau X2, dan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur atau YUS. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Yang kedua, apakah ada hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Yang ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Yang keempat, apakah ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, mengetahui hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketiga, mengetahui hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang keempat, mengetahui hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya, manfaat penelitian ini untuk peserta didik, pengelola sekolah, dan untuk penulis. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan waktu penelitian. Selanjutnya, pada bab 2, terdiri dari kajian teori, penelitian relevan, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk memperoleh pengetahuan, konsep, dan pemahaman baru yang mengakibatkan adanya perubahan ke arah yang lebih positif, baik pada aspek kognitif, afektif, serta psikomotor. Teori belajar. Teori belajar yang tepat dalam penelitian ini adalah teori belajar kognitivisme, karena teori belajar ini menganggap bahwa pembelajaran terjadi dengan mengaktifkan indera peserta didik agar memperoleh pemahaman. Pengaktifan indera, khususnya indera penglihatan dan indera pendengaran. Pengaktifan indera tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran atau alat bantu seperti media audio visual. Selanjutnya, hasil belajar. Menurut Nawawi dalam Susanto tahun 2016 halaman 5, hasil belajar adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes dari mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Slamet 2010 halaman 54, faktor yang mempengaruhi belajar antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor jasmania dan faktor rohania. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang baik. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Pembelajaran akan lebih menarik peserta perhatian peserta didik. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi dan peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengar uraian pendidik, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan. Selanjutnya, prinsip media pembelajaran. Yang pertama, mudah dilihat atau visible, menarik atau interesting, sederhana atau simpel, bermanfaat bagi peserta didik atau useful, benar dan tepat sasaran atau akurat, sah dan masuk akal atau legitimate, dan tersusun secara baik dan unik atau struktur. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Dalam Satrianawati tahun 2009 halaman 10, media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, media visual, yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan, contohnya gambar, foto, poster, majalah, dan buku. Kedua, media audio atau media yang mengandalkan indera pendengaran, contohnya radio, musik, suara, alat musik,
asal suara, dan lain-lain. Lalu media audiovisual, media yang dapat didengar dan dilihat secara bersamaan. Contohnya, media drama, film, VCD, dan video pembelajaran. Selanjutnya, multimedia, yaitu jenis media yang terangkum menjadi satu, contohnya internet. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual merupakan alat bantu yang mengandung unsur suara dan unsur gambar yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, sikap, dan ide. Contoh media audiovisual antara lain film dan video pembelajaran. Jenis media audiovisual. Jamara dan Desain tahun 2010 halaman 124 membagi media audiovisual menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Selanjutnya, kelebihan media audiovisual. Pemakaiannya tidak membosankan, hasilnya lebih mudah untuk dipahami, dan informasi yang diterima lebih jelas dan cepat dimengerti. Mengajar akan lebih bervariasi, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Media audiovisual juga bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Kekurangan media audiovisual, menurut Hasan dalam Sinar Mata tahun 2020, halaman 66-67, lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal, dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media audiovisual, karena pembuatan media ini cenderung rumit dibandingkan dengan media yang lain. Untuk jenis media televisi tidak dapat dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media audiovisual. Menurut Wati 2016 halaman 55, langkah-langkah penggunaan media audiovisual antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan materi, yang kedua durasi media, yang ketiga persiapan kelas, dan yang terakhir tanya jawab setelah penggunaan media audiovisual. Selanjutnya, pengertian minat. Ahru tahun 2019 halaman 207 mengatakan bahwa minat adalah suatu pemusatan perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, kesenangan, kecenderungan hati, keinginan yang tidak disengaja yang sifatnya aktif untuk menerima sesuatu dari luar lingkungan. Macam-macam minat. Krebs dan Suhartini dalam Karwati dan Priyansa tahun 2015 halaman 149-150, minat personal, minat situasional, dan minat psikologikal. Selanjutnya, ciri-ciri minat. Suwamoto dalam Suyono dan Haryanto tahun 2015 halaman 177 menyatakan bahwa ciri-ciri peserta didik yang berminat dalam belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenal sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus. Yang kedua, ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminatinya. Yang ketiga, memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminatinya. Yang keempat, lebih menyukai suatu hal yang diminati daripada yang lainnya. Yang kelima, dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. Indikator minat. Safari dalam Novianto tahun 2015 halaman 445 berpendapat bahwa indikator minat belajar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kesukaan. Dapat diartikan bahwa indikasi minat salah satunya dapat dilihat dari kadar kesukaan seseorang terhadap sesuatu yang diminatinya. Apabila semakin besar rasa sukanya terhadap suatu hal, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut memiliki minat positif terhadap hal yang disukainya tersebut. Kedua, ketertarikan. Salah satu indikasi dari minat hampir pasti ditandai dengan adanya ketertarikan terhadap suatu hal, yang pada akhirnya akan timbul rasa suka yang kuat dan lama-kelamaan berpotensi menumbuhkan minat seseorang terhadap hal tersebut. Selanjutnya, perhatian. Salah satu bentuk manifestasi atau pengaplikasian dari minat yang tertuang akibat adanya ketertarikan dan rasa suka, seperti penjelasan di atas. Dengan demikian, maka seseorang akan mampu memusatkan perhatiannya terhadap hal-hal yang diminati. Selanjutnya, keterlibatan.
indikasi minat yang paling tampak dan konkret, di mana dapat hampir dipastikan bila minat yang positif akan disertai dengan adanya keterlibatan ataupun partisipasi secara aktif terhadap kegiatan yang diminatinya tersebut. Matematika. Hamdi tahun 2017 halaman 3 berpendapat bahwa matematika merupakan disiplin ilmu yang sistematis yang menelaah pola hubungan, pola berpikir, seni, dan bahasa yang semuanya dikaji dengan logika serta bersifat deduktif. Pembelajaran matematika. Menurut Susanto tahun 2016 halaman 186, pembelajaran matematika adalah suatu program belajar mengajar yang dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan mengkonsumsi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Karakteristik pembelajaran matematika. Menurut Amir tahun 2014 halaman 78-79 menjelaskan karakteristik pembelajaran matematika di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Pembelajaran matematika menggunakan metode spiral, yaitu pembelajaran matematika yang selalu dikaitkan dengan materi sebelumnya. Pembelajaran matematika bertahap, dalam artian pembelajaran matematika yang dimulai dari hal yang konkret menuju hal yang abstrak, atau dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Pembelajaran matematika menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menerapkan proses berpikir yang berlangsung dari kejadian khusus menuju umum. Lalu, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, suatu pernyataan dianggap benar apabila didasarkan atas pernyataan-pernyataan terdahulu yang diterima kebenarannya. Dan yang terakhir, pembelajaran matematika hendaknya bermakna, yaitu cara pengajaran matematika materi pembelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Tujuan pembelajaran matematika SD. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar peserta didik mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti memahami konsep, memecahkan masalah sehingga dapat bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya, penelitian relevan. Albania tahun 2014. Penelitian Albania yang berjudul hubungan penggunaan media video pembelajaran dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas 4 SD 76 Sungai Buloh memperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media audiovisual jenis video pembelajaran dengan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD 76 Sungai Buloh. Persamaan penelitian Albania dengan penelitian yang akan terus lakukan terletak pada variabel bebasnya, yaitu pemanfaatan media audiovisual. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Albania lebih spesifik, yaitu penggunaan media audiovisual jenis video pembelajaran. Selain itu, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian Albania hanya satu variabel bebas, yaitu pemanfaatan media video pembelajaran. Sedangkan penulis menggunakan dua variabel bebas, yaitu pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian yang digunakan. Yang kedua, Apri Alwina tahun 2016. Hasil penelitian Apri Alwina 2016 yang berjudul hubungan minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Gugus 4, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, memperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar pada siswa kelas 5 SD Gugus 4 Kecamatan 50 Kota Pekanbaru. Persamaan penelitian Apri Alwina dengan penelitian yang akan terus lakukan terletak pada variabel bebasnya, yaitu minat belajar, dan variabel terikatnya, yaitu hasil belajar. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu variabel bebas, yaitu minat belajar. Sedangkan penulis menggunakan dua variabel bebas, yaitu pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar. Perbedaan lainnya yaitu terkait tempat penelitian yang digunakan. Selanjutnya, Saskia tahun 2019, hasil penelitian
tahun 2019 yang berjudul Hubungan Pemanfaatan Media Pembelajaran dan Minat Belajar dengan Hasil Belajar IPS Siswa kelas 5 SD Guru Sidomukti memperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media pembelajaran dan minat belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Guru Sidomukti. Bersamaan penelitian Saskia Ardana Putri dengan penelitian yang akan terus dilakukan terletak pada variabel bebasnya yaitu minat belajar dan variabel berikutnya yaitu hasil belajar. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan dalam penelitian Saskia Ardana Putri bersifat umum, yaitu pemanfaatan media pembelajaran. Sedangkan variabel dalam penelitian ini lebih spesifik, yaitu pemanfaatan media audiovisual. Perbedaan lainnya juga terletak pada muatan hasil belajar pada variabel terikat di mana pada penelitian Saskia Ardana Putri menggunakan hasil belajar muatan IPS di kelas 5, sedangkan penulis menggunakan variabel terikat yaitu hasil belajar matematika di kelas 5. Perbedaan lainnya yaitu terkait tempat penelitian yang digunakan. Selanjutnya, kerangka pikir. Sekarang dalam Sugiono tahun 2014, halaman 60, mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Yang pertama, hubungan pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik pada suatu lingkungan belajar. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, kebosanan pasti terjadi. Guna mengatasi kebosanan pendidik diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Untuk mencapai pembelajaran menarik dan kebermanfaatan dalam pembelajaran, seorang pendidik dituntut untuk dapat mendesain model pembelajaran dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran dan diyakini dapat lebih menggairahkan peserta didik dalam pembelajaran adalah media audiovisual. Karena media audiovisual yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan unsur gambar. Dengan demikian, peserta didik akan merasa senang serta bersemangat untuk belajar, sehingga akan lebih mudah bagi mereka untuk menerima materi yang disampaikan dan akan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, hubungan minat belajar dengan hasil belajar peserta didik. Keberhasilan kegiatan pembelajaran selain dipengaruhi oleh faktor pendidik, juga dipengaruhi oleh faktor peserta didik itu sendiri. Tingkah laku peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran dapat mengindikasikan akan ketertarikan peserta didik tersebut terhadap pembelajaran. Maka dari itu, pendidik harus dapat menumbuhkan minat belajar dalam diri peserta didik. Minat adalah keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut. Jika sudah terdapat minat belajar dalam diri peserta didik, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami materi yang disampaikan oleh pendidik dan hasil belajar peserta didik juga akan meningkat. Sebaliknya, jika peserta didik tidak memiliki minat belajar dalam dirinya, maka mereka akan kesulitan dalam menerima materi. Karena minat belajar sebagai pendorong kesuksesan peserta didik dalam belajar. Minat belajar juga mendukung proses belajar, sehingga hasil belajar lebih maksimal. Dikatakan bahwa minat belajar yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik pula. Selanjutnya, hubungan pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar. Minat sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar, karena dengan adanya minat, seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Minat belajar seseorang tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi munculnya minat. Salah satu faktor yang dapat membangkitkan minat belajar adalah pemanfaatan media audiovisual dalam kegiatan pembelajaran. Media audiovisual yaitu jenis media yang mengandung unsur gambar dan unsur suara. Penggunaan media audiovisual di SD ini akan dapat mempertinggi perhatian anak dengan tampilan yang menarik. Dengan menggunakan media audiovisual, peserta didik khususnya di sekolah dasar akan lebih tertarik untuk belajar dan mereka juga akan selalu memperhatikan dan menyimak pembelajaran tersebut. Berdasarkan penjabaran variabel-variabel dalam penelitian di atas, dapat dilihat pada gambar kerangka pikir yang diadopsi dari Sugiono
Tahun 2015 halaman 66 sebagai berikut. X1 pemanfaatan media audiovisual, X2 minat belajar, dan Y hasil belajar matematika. Hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Dan yang terakhir, terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi konseptual dan operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji prasyarat instrumen, dan teknik analisis data. Terutama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto korelasi. Selanjutnya, setting penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Metro Timur yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 86, Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah 44 peserta didik. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, memilih subjek penelitian, yaitu peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Yang kedua, melakukan observasi dan wawancara di SD Negeri 1 Metro Timur. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data yang berupa angket. Yang keempat, menguji coba instrumen pengumpul data pada subjek uji coba instrumen, yaitu pada peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Selatan. Yang kelima, menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui apakah instrumen yang disusun telah valid dan reliable. Selanjutnya, melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket kepada sampel penelitian. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar matematika, dilakukan studi dokumentasi yang dilihat pada dokumen nilai UTS semester ganjil peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya, menghitung ketiga data yang diperoleh untuk mengetahui hubungan dan tingkat keterkaitan pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar dengan hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil perhitungan data. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi. Sugiono tahun 2015 halaman 8 berpendapat bahwa populasi merupakan subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari kesimpulan atau keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur, Kecamatan Metro Timur dengan jumlah 44 peserta didik. Sampel. Sugiono tahun 2015 halaman 118 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian jumlah dari populasi. Menentukan sampel akan memudahkan proses pelaksanaan penelitian karena jumlah output yang diamati menjadi lebih sedikit namun akurat. Penarikan sampel dari populasi memiliki fungsi mewakili populasi. Jumlah populasi relatif kecil, sehingga penulis menggunakan teknik sampling jenis. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur dengan jumlah 44 peserta didik. Selanjutnya, variabel penelitian. Sugiono 2015 halaman 60 menyatakan bahwa variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan media audiovisual dan minat belajar. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar, yaitu hasil atau bukti
dalam kurun waktu tertentu. Pada mata pelajaran matematika di kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya definisi konseptual. Pemanfaatan media audiovisual. 1. Media audiovisual merupakan jenis media atau alat bantu yang mengandung unsur suara dan unsur gambar. Pemanfaatan media audiovisual ini merupakan salah satu alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dan peserta didik juga akan lebih tertarik untuk belajar. Selain itu juga untuk memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi. Minat belajar atau S2, minat belajar dapat diartikan sebagai sebuah dorongan secara intrinsik dari dalam diri peserta didik yang dapat memicu munculnya ketertarikan dan perhatian secara penuh terhadap proses pembelajaran. Hasil belajar atau Y. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melakukan proses belajar. Hasil belajar dapat bertambahnya pengetahuan atau kognitif, perubahan sikap dan tingkah laku atau afektif, dan cara berpikir atau psikomotor yang dinyatakan dalam angka dan deskriptif. Selanjutnya definisi operasional, pemanfaatan media audiovisual atau eksambul. Media audiovisual ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Menurut riset, tingkat efektivitas media audiovisual yakni 60-80%. Selain itu, jenis media audiovisual ini memiliki kemampuan yang lebih baik dari media-media lainnya, karena merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Indikator pemanfaatan media audiovisual yang dipakai adalah fungsi media audiovisual dan kelebihan media audiovisual. Data pemanfaatan media audiovisual didapat dari sebaran kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert tanpa pilihan jawaban netral. Tahap pertama dalam pengumpulan data variabel pemanfaatan media audiovisual adalah dengan menyebar angket kepada responden penelitian. Setelah melalui tahapan tersebut, selanjutnya tulis memberikan skor terhadap pernyataan yang ada pada angket. Yang kedua, minat belajar atau S2. Minat merupakan dorongan dari dalam diri peserta didik yang dapat memicu munculnya ketertarikan dan perhatian secara penuh terhadap proses pembelajaran yang diikuti, karena kegiatan tersebut dirasakannya menyenangkan, menguntungkan, dan pada akhirnya akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya selama ataupun setelah mengikuti pembelajaran. Indikator minat belajar yang dipakai adalah perasaan senang, perhatian, ketertarikan, dan keterlibatan peserta didik. Data minat belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur didapat dari sebaran kuesioner atau angket dengan menggunakan skala Likert tanpa pilihan jawaban netral. Tahap pertama dalam pengumpulan data variabel pemanfaatan media audiovisual adalah dengan menyebar angket kepada responden penelitian. Setelah melalui tahapan tersebut, selanjutnya tulis memberikan skor terhadap pernyataan yang ada pada angket. Selanjutnya, hasil belajar atau Y. Pada penelitian ini dikhususkan pada ranah kognitif, yaitu menggunakan studi dokumentasi untuk mengetahui bagaimana hasil belajar seluruh peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Data hasil belajar seluruh peserta didik dalam penelitian ini menggunakan nilai UTS Material pada pelajaran matematika peserta didik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur pada pelajaran 2020-2021. Data tersebut diperoleh dari dokumentasi masing-masing pendidik kelas 5 SD Negeri 1 Metro Timur. Selanjutnya teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan peninjauan secara langsung di lapangan, serta pencatatan. Lalu studi dokumentasi atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Yang ketiga yaitu kuesioner, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Instrumen penelitian menurut Sejarah tahun 2014 halaman 148 adalah suatu alat bantu yang digunakan oleh penulis untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data objektif yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan pada penelitian yang objektif. Menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. Penulis mengajukan sebanyak 20 item pada angket pemanfaatan media audiovisual dan 25 item untuk angket minat belajar. Selanjutnya, uji prasyarat instrumen. Yang pertama, uji validitas instrumen. Untuk menguji validitas instrumen, digunakan rumus korelasi produk momen yang digunakan oleh Thomson dalam rencana 2015 halaman 51.
Selanjutnya uji prasyarat instrumen, yaitu uji reliabilitas instrumen. Kebutuhan untuk mencari harga reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Kasmadi dan Mia tahun 2014 halaman 79 yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus korelasi alpha-Cronbach. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama uji prasyarat analisis data. Lalu uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis mempunyai sebaran atau berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan rumus C kuadrat. Selanjutnya uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linier atau tidak. Uji tersebut digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi ataupun regresi linear. Selanjutnya uji hipotesis. Pengujian selanjutnya yaitu uji hipotesis yang berfungsi untuk mencari makna hubungan antara variabel X terhadap Y. Maka untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua diisi dengan rumus korelasi produk model. Pengujian hipotesis ketiga yaitu hubungan pemanfaatan media audit dan minat belajar digunakan rumus korelasi X1 dengan X2 dalam Mencarno 2017 halaman 101. Selanjutnya dikonsultasikan ke F-tabel dengan pembilang dan taraf kesalahan yang ditetapkan 0,5 dengan kaidah jika F itu lebih besar dari F-tabel, artinya ada hubungan yang signifikan dan positif atau hipotesis penelitian diterima, sedangkan jika F itu lebih kecil dari F-tabel, artinya tidak ada hubungan yang signifikan dan positif atau hipotesis penelitian ditolak. Hipotesis statistiknya adalah HA dibagi R tidak sama dengan 0 dan HO bagi R sama dengan 0.